Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja khamisatan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam dan Masjid Al-Furqan PT Badak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur, memuji atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian kita ataukah kajian kita dalam kitab Subulus Salam yang berkaitan tentang bab haji. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwa haji merupakan salah satu rukun dalam agama Islam, ruknun min arkanil Islam. Dalam pelaksanaan haji juga memiliki rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syariat agama kita. Di antaranya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ihram merupakan hal yang utama atau amalan yang pertama dilakukan ketika berniat untuk pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Ketika kita melafazkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, maka kita sudah berihram. Kemudian atau lafaz lain, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ataukah nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka di sini kita telah memulai yang namanya ihram. Dalam ihram, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki larangan-larangan. Yang pertama ada larangan yang mana ketika kita lakukan maka batallah pelaksanaan ibadah haji kita, batallah pelaksanaan ibadah umrah kita, dan kita wajib yang namanya dam. Contoh, ketika dalam keadaan ihram bersetubuh atau berhubungan suami istri, maka batallah pelaksanaan ibadah haji atau umrah kita. Ataukah termasuk diantaranya adalah tahallul lebih awal. Kemudian yang kedua, ada larangan yang tidak membatalkan ibadah haji kita, tidak membatalkan ibadah umrah kita, akan tetapi kita wajib untuk fidyah. Kita wajib untuk fidyah, seperti mencukur, menggunting kuku, atau
atau berburu dan lain sebagainya telah dijelaskan dalam penjelasan yang lain. Kemudian yang ketiga, ada larangan yang mana ketika dalam keadaan ihram ketika kita lakukan tidak membatalkan ibadah haji kita, tidak membatalkan ibadah umrah kita, akan tetapi juga tidak wajib untuk berfidyah, seperti berbicara yang senonoh atau tidak sewajarnya, ataukah bersilat lidah dalam hal artian berbeda pendapat, berdebat, fala rafata wala fusuq wala jidal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan hal tersebut ya, dalam kitab Subul Salam satu uraian hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam wa huwa muhrimun, pada waktu itu Nabi dalam keadaan ihram. Dalam hadis ini dijelaskan, dalam kitab ini dijelaskan wa dzalika fi hijjatul wada, pada waktu haji wada, di salah satu tempat atau kampung Lahal Jabal baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya berbekam dalam keadaan ihram. Dalla ala jawaz al-hijamati lil muhrim wa ijma'u fi ra'sihi aw ghairihi idza kana li hajati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan dibolehkannya berbekam dalam keadaan ihram. Yang pertama, bahwa berbekam itu adalah merupakan kebutuhan atau hajat. Biasa ketika kita dalam keadaan kurang enak badan, kurang fit, maka salah satu di antaranya ikhtiar yang kita ambil adalah berbekam. Nah, ketika kita berbekam, maka memiliki titik-titik bekam, dan tidak menutup kemungkinan dalam titik-titik bekam itu ada ditumbuhi rambut dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjadi perhatian kita. Ketika titik bekam kita ditumbuhi rambut, kemudian ketika kita ingin berbekam, kita potong rambut tersebut atau kita cukur rambut tersebut, sementara kita dalam keadaan ihram, maka ketika terpotongnya rambut tersebut, inilah yang akan mewajibkan kita fidyah. Wa in kana fi mawdi la sya'ra fihi fa hiya jaizatun indal jumhuri wala fidyata wa karaha qaum. Akan tetapi perhatian kita yang selanjutnya adalah jikalau pada titik bekam tersebut tidak ditumbuhi rambut, ketika kita berbekam tidak ada rambut yang terpotong atau tercukur atau tercabut, maka kita tidak dikenakan fidyah. Meskipun ada yang berpendapat wakila tajibu fihal fidyah, maka wajib untuk berfidyah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi perhatian utama dalam keadaan ihram dan ingin berbekam, yang pertama adalah bahwa berbekam itu adalah merupakan kebutuhan hajat kita. Kemudian yang kedua, kita perhatikan ketika titik bekam tersebut ada ditumbuhi rambut dan ketika berbekam terpotong atau tercabut atau tercukur, maka kita wajib untuk fidyah. Yang mewajibkan fidyah kita bukan karena bekamnya, akan tetapi karena terpotongnya, tercukurnya atau tercabutnya rambut pada titik bekam. Tetapi jika pada titik bekam tidak ada yang namanya terpotong atau tercukur atau tercabut rambut, maka tidak diwajibkan untuk fidyah bagi orang yang melakukan bekam dalam keadaan berihram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih jelas lagi di sini dijelaskan oleh ulama kita, faman ihtaja ila hukki ra'sihi aw labisa qamisihi matalan lil hurri aw al bardi abiha lahu dzalika wa lazimatuhul fidyah. Jadi siapa yang seseorang dalam keadaan ihram akan tetapi karena hajat sehingga dia mencukur rambutnya, mungkin ada karena gangguan di kepalanya, ataukah dia memakai pakaian yang mana merupakan yang dipakai pakaian yang dilarang untuk dalam keadaan ihram karena kondisi cuaca misalnya, karena dingin sekali ataukah karena faktor panas sehingga dia memakai, maka boleh saja dia memakai tersebut, akan tetapi walazimatul fidyah, maka wajib baginya untuk berfidyah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa dalam keadaan sakit atau ada gangguan di kepala, fa fidyatun, maka wajib baginya fidyah. Seketika dia maksudnya karena hajatnya, maka dia wajib untuk fidyah atau min shadaqatin min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Apakah puasa, sedekah ataukah nusuk. Adapun penjelasan terkait masalah kadar fidyahnya akan dijelaskan dalam hadis yang akan mendatang dalam kitab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pengajian kita yang singkat berkaitan tentang masalah bab haji, terkhusus berhijam ataukah berbekam dalam keadaan berihram. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat kepada kami. Wa zidna ilman yanfa'una. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.